Selamat datang di channel LBH Dalihan Natulu. Bersama saya, Hendra Parulian Tambunan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik tentang mengapa pencurian yang total kerugiannya di bawah 2,5 juta tidak ditahan. Bahkan lagi, malam di video kita yang sebelumnya, ada yang bertanya, katanya dia kehilangan handphone, tetapi polisi enggan menerima laporannya tersebut. Alasannya karena kerugiannya tidak mencapai 2,5 juta rupiah. Untuk membahas hal ini, kita harus pahami dulu tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Tindak pidana ringan atau lebih sering kita dengar dengan tipiring dalam Perma nomor 2 tahun 2012 ini mencakup pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, pasal 372 mengenai penggelapan ringan, pasal 379 mengenai penipuan ringan, pasal 384 tentang penipuan ringan oleh penjual, pasal 407 ayat 1 tentang perusakan ringan, dan pasal 482 mengenai pendedahan ringan. Dalam beberapa pasal tersebut, dalam KUHP disebutkan kerugian uang atau barang tidak lebih dari Rp250. Nah, nilai uangnya, dengan Perma nomor 12 tahun 2012 inilah Rp250 ini dalam pasal 1 ditetapkan menjadi Rp2.500.000. Sekarang kita buat contoh kasus. Apabila saya kehilangan uang Rp2 juta, apakah saya bisa laporkan ke polisi? Kan tidak melebihi Rp2.500.000. Jawabannya tentu saja bisa. Nah, muncul kembali pertanyaan kedua. Apakah pelaku pencurian tersebut ditahan oleh polisi? Nah, untuk menjawab hal ini, perlu kita pahami dulu di dalam sistem hukum Indonesia terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu disebut sebagai criminal justice system, yaitu polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai yang mengadili perkara. Ketiga fungsi ini saling kait mengait menjadi satu alur. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 merupakan perintah kepada hakim dan penuntut umum supaya tidak melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana ringan. Jadi menurut saya, dengan perma ini, polisi tidak perlu melakukan penahanan terhadap pencuri yang nilai kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Kemudian, mengenai pencuri dalam tindak pidana ringan ini tetap harus dilakukan proses hukum. Dan dalam Perma nomor 12 2012 itu sendiri, di dalam pasal 2 untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara tersebut dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dengan menetapkan hakim tunggal, dan acara pemeriksaan cepat sesuai dengan pasal 205 sampai 210 KUHP. Jadi kesimpulannya, apabila terjadi tindak pidana ringan atau tipiring, misalkan pelaku tertangkap tangan oleh masyarakat, maka harus segera dilaporkan kepada polisi. Lalu di hari itu juga polisi membuat berkas singkat yang ringkasannya dikirim kepada jaksa, dan pelaku diperbolehkan pulang, tetapi wajib datang di pengadilan saat pelaku disidang. Dan proses dari polisi hingga sidang di pengadilan waktunya maksimal 2 minggu. Di pengadilan, pencuri tersebut akan disidang cepat.
cukup 1 hari, dan si pencuri dipidana saat itu juga. Dan karena tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya di bawah 1 tahun, tidak ada upaya hukum banding ataupun kasasi. Jadi menyangkut keluh kesah kawan kita tadi yang menyatakan bahwasannya dia kehilangan handphone dan dia membuat laporan polisi, akan tetapi polisinya enggan menerima laporannya dengan alasan kerugian barang yang dialami tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Di sini saya jelaskan, bisa saja setelah mendengar laporan polisi yang saudara kita tersebut buat tadi, polisi merasa membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan pelaku. Sementara laporan-laporan lain masih banyak yang harus mereka kerjakan. Kecuali tadi pelaku pencuri handphone tersebut langsung tertangkap. Nah, saya yakin polisi pasti langsung memprosesnya. Dan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sistem hukum Indonesia terdapat 3 pihak yang terlibat, yang disebut sebagai criminal justice system. Jadi, walaupun Perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP berlaku kepada hakim dan penuntut umum, akan tetapi kepolisian juga menerapkannya. Jadi Perma nomor 2 tahun 2012 ini yang menetapkan jumlah kerugian uang atau barang yang sebelumnya Rp250.000 menjadi Rp2.500.000 sangatlah tepat, sehingga tidak semua pencurian masuk ke ranah pasal 362 KUHP yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Karena sangat tidak memenuhi rasa keadilan, seseorang yang merasakan lapar dan dia mencuri buah harus disangkakan pasal 362 KUHP. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Horas!